Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah ketahuan bagaimana penggelembungan suara yang terjadi di berbagai daerah. Wow, ada yang kemudian sudah ditangkap begitu kan ya, yang terjadi di Wonosobo dan sebagainya. Penggelembungan suara ya di situ begitu kan. Ini terjadi penggelembungan suara di 16 provinsi di 83 kabupaten atau kota se-Indonesia. Ada kesengajaan. Benarkah seperti itu begitu kan? Kalau ada penggelembungan suara yang terjadi, bukan tidak mungkin, bukti-bukti sudah nyata begitu kan. Hak angket tetap bergulir, hak angket tetap didorong untuk mencari keadilan, kebenaran di situ begitu kan. Maka ya kalau memang ini terjadi penggelembungan suara di 16 provinsi, wow, ini kacau begitu kan. Buktinya sudah ada kok begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan begini ya, ini. Kalau memang terjadi ya di 16 provinsi, 83 kabupaten kota begitu kan ya. Maka yang terjadi selama ini begitu kan, bukan tidak mungkin bukti-bukti akan ditunjukkan nanti. Ini. Tapi ada yang bilang bukan penggelembungan, hanya salah input. Wah. Ini gimana coba begitu kan ya? Ada yang mengatakan ya lengserkan saja Jokowi, makzulkan saja Jokowi di situ katanya begitu kan. Kalau ada kemudian partai salah input dan sebagainya, ini gimana? Jadi saya kira bahwa ini pasti ada penggelembungan suara di situ begitu kan, bukan salah input begitu kan. Jadi nampaknya sekarang ini banyak yang mengatakan wah ini salah input katanya begitu kan, salah input dan sebagainya. Tapi bukti nyata ada penggelembungan suara begitu kan. Ini kalau tidak viral maka tidak ditindak. Saya yakin dan seyakin-yakinnya di daerah-daerah, apalagi daerah-daerah terpencil, mereka enggan untuk mengoreksi kembali di situ begitu kan. Tidak mau jadi masalah besar. Padahal itu adalah punya dampak yang sangat luar biasa di situ. Jangan-jangan ya di tempat di wilayah-wilayah di pedesaan yang kemudian tidak dicek lagi, mungkin satu sisi ya dipreteli sana sini begitu kan. Ada penggelembungan suara-suara yang begitu fantastis di situ begitu kan ya. Bahkan ini trik baru kecurangan KPU. Wah. Ini gimana kalau ada penggelembungan suara seperti ini begitu kan? Bisa saja ini direvisi sesuai dengan ya C1. Tapi tiba-tiba yang lain bisa berubah juga begitu kan. Maka saya yakin dan saya yakin-yakinnya dengan nuansa politik seperti ini, kita lihat saja nanti begitu kan. Pasti ada kesalahan fatal begitu kan. Karena nampaknya masyarakat hari ini tidak bodoh. Roy Suryo sudah membongkar habis-habisan bagaimana Sirekap begitu kan. Kelemahannya sudah dibongkar habis-habisan. Artinya melihat dengan teman-teman sekarang ini begitu kan, untuk melakukan atau pembuktian suara yang suara yang kemudian penggelembungan suara dan sebagainya. Wah, itu sudah banyak bukti-bukti yang ada selama ini begitu kan. Maka sejak awal saya sudah mengatakan begini, pasti nanti ada nuansa-nuansa politik di mana kalau ada penggelembungan suara pasti dicap salah input ya. Warga Indonesia kan seperti itu, salah input, salah data, salah ini, salah itu. Padahal itu penggelembungan suara begitu kan. Ya, alibi-alibi seperti ini ya sebagai bentuk alasan mereka ya agar tidak dicap sebagai maling suara begitu kan. Maka jalan satu-satunya hak angket yang harus kita lakukan begitu kan. Hak angket begitu. Hak angket itu harus dilakukan karena untuk mendorong mencari kebenaran di situ begitu kan ya. Mencari keadilan, mencari kebenaran ya untuk mengungkap fakta-fakta yang ada selama ini. Jadi artinya apa? Artinya secara realcon mereka begitu kan ya masih belum selesai, masih 78% begitu kan. Tapi penggelembungan suaranya, wow, TPS-nya berkurang, surat-suaranya bertambah, penggelembungan suaranya juga bertambah. Bisa saja seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau mengatakan salah input ini gimana begitu kan? Ini Dapil 1 Kalbar Kabupaten Sambas katanya begitu kan. Lagi-lagi ada partai salah input. Dari posisi 1 alias enggak ada yang pilih ya, tapi Sirekap ada 45 suara. Jadi gimana coba ini begitu kan. Maka hal-hal sedemikian seperti ini, maka
Menurut saya pribadi begitu kan ya, ini harus diaudit KPU-nya, harus benar-benar diaudit ya, biar tidak menjadi simpang siur di masyarakat begitu kan. Kalau sudah menjadi simpang siur sana sini begitu kan, diaudit ya, di forensik sebagainya, akan ketahuan bagaimana alurnya KPU ini. Ya, ada penggelembungan suara dicap sebagai salah input dan sebagainya, kan kacau begitu kan. Maka yang terjadi selama ini kita lihat saja begitu kan. Ini salah satunya saya bacakan. Terjadi penggelembungan suara di 16 provinsi, 83 kabupaten kota. Ya, ada kesengajaan. Benarkah seperti itu? Ini tanda tanya. Pakar hukum tata negara di Universitas Andalus UNAD Ferry Amsari mengaku menemukan adanya penggelembungan suara di 2024 di 16 provinsi dan 83 kabupaten kota seluruh Indonesia. Hal itu berdasarkan temuan dari kecuranganpemilu.com. Penggelembungan suara ini terjadi cukup merata di berbagai TPS di seluruh Indonesia. Kami mempertanyakan sistem Sirekap yang terjadi menerima suara dari TPS dari 300 suara. Padahal batas suara di TPS maksimal 300 suara. Seharusnya sistem bisa menolak kalau ada TPS yang jumlahnya lebih dari 300 suara. Lantas pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menambahkan seminggu sebelum dan sesudah pemilu masyarakat masih terus membicarakan tentang kecurangan pemilu. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di media mainstream. Yang mendominasi 75% adalah narasi negatif seperti adanya tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu, potensi penggunaan hak angket dan pemakzulan presiden terkait dugaan kecurangan dan manipulasi dalam penghitungan suara dan quick count, ujar Ismail. Bahkan satu sisi para pemantau pemilu independen dari masyarakat sipil pun mendukung dilakukan audit menyeluruh terhadap platform Sirekap dan proses rekapitulasi suara. Selain itu mereka juga mendukung berjalan hak angket guna menyelidiki gunanya terjadinya kecurangan. Sudah jelas mereka begitu kan. Kalau memang terjadi nuansa-nuansa kecurangan yang selama ini ada, maka ini harus diaudit betul begitu kan. Bagaimana dengan adanya yang di bawah begitu kan ya. Jadi sampai hari ini posisi-posisi mereka saya nggak tahu begitu kan. Tapi yang jelas kalau memang ada penggelembungan suara, jelas mereka menciderai demokrasi kita begitu kan. Jelas di situ begitu. Maka jalan satu-satunya apa? Jalan satu-satunya adalah audit. Jalan satu-satunya ya audit. Mau gimana lagi coba bayangkan. Kalau selain audit, saya kira masyarakat atau pemerintah hari ini begitu kan ya, tidak begitu mendengarkan walaupun ada dugaan kecurangan. Yang penting mereka menang, bisa saja seperti itu begitu kan. Yang penting mereka menang, terus kemudian yang penting mereka bisa tetap eksis dan sebagainya begitu kan. Bisa saja seperti itu. Maka nuansa-nuansa politik seperti ini harus benar-benar benar-benar dikawal betul begitu untuk menjaga demokrasi ke yang lebih baik. Bahkan selain itu mereka juga mendukung berjalannya hak angket guna menyelidiki dugaan terjadi kecurangan pemilu. Hak angket dinilai sebagai salah satu upaya menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Yanuar menuturkan apabila DPR tidak menjalankan hak angket, maka kecurangan yang terjadi pemilu kali ini bisa dijadikan panduan oleh penguasa. Penguasa di masa yang akan datang itu salah satunya menggunakan kecurangan yang terjadi di pemilu di 2024 sebagai panduan atau playbook yang diulung pilkada September mendatang. Bisa saja begitu kan. Kalau sekarang sudah melakukan seperti itu begitu kan, bukan tidak mungkin akan digunakan lagi begitu kan. Bagaimana KPU misalnya begitu kan, ada dugaan-dugaan apa begitu, maka ini harus benar-benar dilakukan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honori Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honori Podcast Rakyat ini.